Assalamualaikum teman-teman semuanya dan juga Ibu Tati. Perkenalkan, nama saya Dewita Rahmadina dari kelas 4C dengan NIM 19050115194. Nah, saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan mempraktikkan tentang komunikasi interpersonal. Dan saya sudah bersama dengan rekan saya yang bernama Firliatika. Oke, kali ini kami akan mempraktikkan komunikasi interpersonal antara dokter dengan pasien dengan tema kesehatan dan berjudul menyusui di kala hamil apakah aman? Oke, baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung saja ya mempraktikkan tentang komunikasi interpersonal. Terima kasih. Suatu hari, ada seorang ibu yang memiliki anak balita dengan usia 1 tahun. Ibu itu ingin berkonsultasi dengan dokter kandungan tentang rencana kehamilan keduanya. Ia sangat khawatir terkait asupan gizi bagi anaknya yang masih balita apabila ia hamil di waktu yang bersamaan. Sebelumnya, sang ibu sudah membuat janji untuk bertemu dengan dokter di keesokan harinya melalui sambungan telepon. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, silakan, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Dok, kan saya udah bikin janji tuh kemarin. Ya. Kan? Nah, sekarang saya mau konsultasi. Oh, mau konsultasi. Tapi sebelum konsultasi saya isi biodata dulu ya. Oh, boleh, boleh. Ya. Silakan, nama Ibu siapa? Nama saya Firliatika. Firly ya. Umur Ibu berapa? 28 tahun. Pekerjaan Ibu apa? Untuk saat ini wira swasta. Nama suami Ibu siapa? Nama suami saya Fulan. Oke, alamat Ibu di mana? Di Jalan Ciremai Raya nomor 7. Oke, baik, sudah. Oke, silakan Bu dilanjutkan. Jadi gini, dokter, Ya. kan saya punya anak usia 1 tahun yang masih menyusui sama saya tuh. Nah, saya tuh udah berniat sama suami nih pengen punya anak kedua, Dok. Tapi kan anak saya yang pertama masih perlu ASI dari saya. Itu jadi bagaimana ya, Dok? Baik, dari kasus Ibu Firly sendiri, di sini kan Ibu nanya ya, bagaimana jika Ibu tuh hamil di kala menyusui. Nah, sebetulnya hamil di kala menyusui itu aman-aman aja, Bu, dan tidak membahayakan bagi Ibu dan juga anak Ibu. Nah, tetapi saat Ibu hamil sambil menyusui, nantinya akan terjadi perubahan-perubahan pada tubuh Ibu. Yang pertama, nanti Ibu akan mengalami kontraksi rahim. Nah, kontraksi rahim disebabkan karena adanya rangsangan dari hormon oksitosin yang dilepas pada saat ibu menyusui. Nah, tapi Ibu tenang aja, pada kehamilan yang sehat, ini tuh tidak berbahaya. Lalu yang kedua, nanti ASI Ibu itu akan berubah rasanya menjadi lebih asin dan juga kurang manis. Nah, nanti mungkin si kakak jadi enggan menyusu nih sama Ibu. Nah, lalu yang ketiga, puting payudara Ibu nanti bisa lebih terasa sakit dan Ibu lebih cepat lelah. Seperti itu, Bu. Waduh, kalau begitu gimana dari sisi gizi saya, Dok? Untuk dari sisi gizi sebetulnya sama aja, Bu. Cuman kalau misalnya Ibu hamil sambil menyusui itu gizinya lebih ditambah ya. Nah, yang pertama Ibu harus memperhatikan dulu nih, gizi seimbang Ibu harus tetap dikonsumsi dengan menambah kalori, minum air putih yang banyak, dan juga beristirahat yang cukup. Nah, apabila Ibu seorang vegetarian, Ibu bisa mendiskusikan dulu nih dengan dokter Ibu ataupun ahli gizi terkait dengan asupan nutrisi yang diperbolehkan untuk Ibu konsumsi. Lalu yang kedua, Ibu bisa berikan susu formula pada si kakak, karena mengingat kakak kan udah lumayan besar ya, udah 1 tahun. Dan yang ketiga, jika payudara Ibu sakit, Ibu bisa mengkompresnya dengan air dingin. Dan juga untuk kenyamanan Ibu menyusui, Ibu bisa melakukannya dengan duduk dan juga tidur miring. Baik, Dok, jika seperti itu. Tapi kalau misalnya nih, saya tuh terpaksa harus memberhentikan ASI kepada anak saya, itu bagaimana ya, Dok? Menghentikan ASI atau menyapi ASI itu sebetulnya boleh-boleh aja.
Nah, ketika ibu itu sedang berada pada kehamilan yang beresiko, lalu keluar dari vagina ibu, lalu juga ibu sedang mengandung anak kembar, dan juga ibu mengalami kontraksi rahim. Nah, itu sebaiknya bisa menyapi si kakaknya dulu ya, gitu. Baik, kalau seperti itu dok, terima kasih informasinya. Iya Bu, sama-sama. Ya, hal ini emang harus dibicarakan dulu dengan suami ibu, kesepakatan bersama. Tuh. Baik, nanti saya bicarakan dengan suami saya dok. Terima kasih ya dokter Iya untuk Ibu, sama-sama. informasinya. Nanti Iya. saya kembali lagi untuk konsultasi selanjutnya. Iya Bu. Terima kasih Siap, dokter. siap. Iya, sama-sama Ibu. Nah, itu tadi adalah praktik komunikasi interpersonal yang sudah saya lakukan bersama dengan rekan saya. Semoga video yang saya bawakan kali ini itu bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai bertemu di lain kesempatan.